Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama gue di podcast Teman Gabut. Dan buat sahabat Radio Santai, makasih banyak udah join dan makasih banyak udah mampir ke link yang ada di deskripsi dengan menekan tombol subscribe ataupun view dengerin dan bantu like, komen dan share. Makasih banyak buat kalian semua yang telah support gue. Di sini gue mau bahas tentang masa SMA sebagaimana rek kalian gitu ya. Karena kemarin itu diminta tentang LDR ataupun masa SMA. Ini mungkin sekarang itu berkaitan tentang cerita pribadi dulu. SMA-nya kayak gimana sih gitu ya. Di sini gue ditemenin sama Bang Emon sama Bang John ya. Mungkin boleh ngobrol dulu Bang John. Halo Bang John. Embung katanya. Bang Emon kumaha? Aisyah teh kalau nggak gandengan gini. Gandeng gitu. Lanjut saja. Gue ini adalah anak pertama dan mungkin gue juga sempet gak mau sekolah di SMA gitu, gak mau lanjut karena gue sadar biaya sekolah SMA itu sangat mahal. Dan tadinya gue tuh ya pengen kerja ya biar gak jadi beban orang tua gitu. Tapi ada temen gue yang ngajakin gue buat sekolah karena ini adalah suatu kesempatan biar memudahkan kita untuk kerja. Katanya setelah SMA bakal dijamin buat kerja di kakaknya itu di Karawang, di bengkel gitu ya, di bengkel mobil katanya. Bukan di bengkel sih, lebih tepatnya di PT-PT kayak gitu, PT-PT besar yang berada di Karawang. Gue pun karena hal itu gue tertarik buat sekolah di SMA. Dan setelah itu bukan SMA sih tapi SMK gitu ya, sekolah menengah kejuruan, dengan tujuan untuk mendapatkan ijazah ataupun dengan tujuan ya agar gue bisa lulus dan gue bisa kerja. Seperti itu sih tujuan gue sekolah itu, bukan ilmunya tapi biar gue dapat ijazah. Dan mungkin menariknya kalian ntar ada di akhirnya tetap dengerin aja gitu. Tapi sebelumnya buat kalian semua jangan lupa sediakan kopi, takutnya kalian ngantuk. Kalaupun kalian mau tidur ya udah tidur aja ya. Mimpi indah dan love you muah gitu. Enggak. Lanjut. Gue SMK di sana dengan niatan karena pas SMP-nya gue agak bandel. Gue masuk ke SMK itu dengan niat gue ingin jadi anak yang pendiam, anak yang gak banyak tingkah ataupun apa. Yang jelas gue pengen banget jadi anak yang ya pokoknya kelihatan culun gitu ya, baik, soleh gitu. Tapi kenyataan pun berbalik karena tongkrongan gue masih tetap tongkrongan yang sama gitu. Gue di sana masuk jurusan ikut temen gue sih, jurusan otomotif pas kelas 1. Cuman baru 1 minggu sekolah gue pindah lagi ke komputer karena temen gue pindah. Dan di sana banyak cewek dan gue dipanggil dengan nama Dul. Karena gue ini mirip dengan anaknya Ahmad Dhani yang namanya Dul katanya. Dipanggil gue Dul gitu. Ya, rambut ikal, mata sipit katanya, mirip sama Dul. Banyak juga yang bilang gue Dul katanya. Asik. Agak ganteng gimana gitu. Anjir, bingung gue. Lanjut kemana lagi ya. Nah, setelah itu singkat aja, untuk masalah cinta, gue dari SMP itu gue pacaran sama seorang cewek. Udah deket sama orang tuanya dari SMP kelas 2. Tapi karena beda sekolah dari SMK-nya, tingkat SMK-nya, akhirnya gue putus sama dia karena juga dia selingkuh. Pacaran yang gue bela-belain untuk bertahan dengan sakit yang diderita ataupun apa gitu ya, atau bucin-buciners gitu dengan panggilan ayah bunda. Dan gue 2 tahun panggilnya ayah bunda gitu. Dan setelah putus gue sadar gue ini adalah seorang duda gitu. Bahkan kalau zamannya gue tuh bukan zamannya WA ataupun Instagram gitu ya, tapi zaman gue itu zamannya Facebook, zaman anak-anak alay gitu ya. Dalam artian update status selamat sore bunda, gue komentari wajib gitu karena pakai tag iya selamat sore juga ayah gitu. Tuh menurut gue sangat romantis pada saat itu. Dan
ada juga sih yang menurut orang-orang lain itu amat alay. Dan emang alay sih, karena ketika gue buka Facebook lagi lihat story-nya, itu adalah hal yang paling menjijikan menurut gue gitu. Gue putus sama dia untuk masalah cinta. SMA gue putus dan gue kelas 1 jadi fuckboy. Tau fuckboy kan? Ya walaupun wajah pas-pasan, tapi gue pernah dapet cewek 2 sekaligus gitu ya. 2 sekaligus, dan gue pacaran sama dia. Hari ini jalan sama cewek yang ini, hari ini jalan sama cewek yang itu kan. Ya jalan-jalan gitu kan. Tapi itu bukan satu sekolahan sih. Tapi untuk satu sekolahan ada cewek satu kelas yang namanya itu adalah Maya gitu. Itu cantik banget menurut gua, dan gua deket banget sama dia, sempat panggil sayang-sayangan gitu. Padahal gua udah punya pacar, tapi deket sama dia panggil sayang-sayangan, dan dia udah punya pacar gitu. Teleponan tiap malam, dan teman gua bilang hati-hati aja sama dia. Dan setelah itu gua tinggalin dia, gua jauhin dia, dan teman gua deketin sama dia gitu. Emang bener ya, teman itu kadang-kadang menyukai pacar temennya gitu, asik. Bukan sih, gebetan temannya, lebih tepatnya kayak gitu. Dan gue sempat ajak jalan dia jauh-jauh gitu, padahal dia udah punya pacar. Gue bonceng dia di atas motor Vespa tua yang gak ada gigi 2-nya gitu. Jadi kalau ngoper itu langsung kaget aja. Jadi kalau ngoper itu langsung ke gigi gandeng aku putih gitu, muka ciki. Jadi kalau ngoper itu langsung ke gigi 3 gitu. Jadi ngajlok gitu ya. Kalau bahasa Sunda teh ngajlok, Indonesia teh ngajlok teh naon kira? Anjing. Nah, ulah ngegas satu. Nah gitu, dalam artian ya ngejongkok gitu ya. Lalu dia aduh kena itunya ke punggung gua gitu, dan dia meluk gua, asik gimana gitu ya. Sunyoto. Dan sekarang dia udah nikah ya. Lanjut ke itu masalah cintaan gue. Dan gue dalam satu kelas itu gue deketin 3 cewek. 1 Maya, 2 Ismaya, yang ketiga Sipa. Nah momen sama Sipa ini inget di rumah teman yang kosong tuh. Semuanya udah nikah ya. Anjir, parah gue. Bahkan gue dapat gelar dari mereka itu cecepu, katanya cewek-cewek kena tipu Reja. Ih anjing, sebut merek gue. Ya gitulah. Itu untuk masalah cinta. Sampai tingkat kelas 2 gua sama teman-teman gua megang prinsip nih di saksi ini. Teman-teman gua katanya harus menjomblo, tiba-tiba semuanya dapat pacar gitu ya. Itu paling menyebalkan gitu. Dan gua masih megang prinsip. Dan gua ditantang sama teman gua yang namanya Cecep. Dia katanya tinggal kawin. Katanya dia itu kata dia tuh, "Ja, lu itu bukannya megang prinsip, tapi lu itu gak laku sama cewek." Oke. Pada saat itu gue udah kelas 2, gue deketin cewek pas jam 4 sore. Nggak bener sih yang ngasih gano. Gue minta nomornya, dan jam 7 Isya gue jadian sama dia. Dan gue sombong sama dia, dan besoknya dia datang ke lapang futsal mau ngajak main. Asik. Sombong gue kan. 1 minggu kemudian gue putusin karena gue gak sayang sama dia. Itu untuk masalah cintanya gitu. Tapi faktanya adalah Naon? dia itu adalah pemain Sagne. Itu adalah faktanya. Mana ada 1 minggu putus, iyalah Sagne dong. Mana ada gue kayak gitu? Enggak. Enggak, gue enggak kayak gitu. Jujurin pada. Enggak kayak gitu. Gue Real life, coy. kagak usah dibahas kalau yang kayak Real gitu life, ya. coy. Nah, Ini ada sebuah fakta, kita mengungkap fakta di sini. Podcast itu mengungkap fakta, bukan opini-opini tentang enggak, emang kenyataannya fakta tuh. Ya fakta. Ini fakta, Sagne. Gua gak sangean, enggak. Mana ada gue sangean. Kayak gitu. Ada biasa Enggak lah. cewek sebelah wetan Sah. kecil-kecil imut bulat Kagak. kayak bola pingpong. Kagak kalau yang gitu ya enggak. Fotonya masuk. Ya. Untuk masalah cinta gue ya. Ini ya mungkin masalah SMA ini kita bahas masalah cinta aja dulu. Dan kalau masalah kenakalan mantap dibahas. Kayak ada faktana masih SMA. Jadi asli nama kalau Ya. serius nih.
Enggak, kalau gue gak kayak gitu. Gue itu sering tantangan, kayak ditantang tuh. Gue ditantang kan sama teman gue si Berlin tuh. Kalau bisa pacarin, kalau bisa gandeng atuh, penting. Ya. Penting. Aman kan? Ya kalau bisa goblok. Pindah. Nah, kalau Di dia. gandeng. Nah, kalau bisa dapetin dia katanya yang udah punya pacar, lu dikasih rokok 1 bungkus dan gua bisa dapetin dia. Sini tah. Geus kawin dewa ya nya, geus nikah dewa ya. Udah nikah dewa anjir. Gua berhasil dapetin dia. Mempermainkan cewek demi sebungkus rokok. Ulah disebutkan ya tanah tuh. Nah, dan setelah itu untuk masalah cinta. Mungkin ini part 1 dulu lah. Biar kalian penasaran dengan part 2-nya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah dengerin. Stay tune dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Guys, Ada si Atin guys, sama si Reza guys. mana ada si Atin mah si Yudi atuh. Atin guys. Miss Dia Wan. sampai ambil loh. Miss Wan. Mana ada? Enggak. Si Yudi itu mah. Nah, yaudah makasih banyak buat kalian semua. Mungkin ini cerita part 1-nya bagaimana gue bisa jadi seorang fuckboy. Padahal gue itu mukanya pas-pasan gitu, fuckboy SMK lah ceritanya. Oke, makasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tetap dengerin podcast-podcast gue. Di YouTube-nya mampir gitu ya buat anak-anak radio santai. Dengan tekan channel di deskripsi gitu ya, ada ya. Makasih banyak dan see you next Sampai podcast selanjutnya. jumpa. Nye, 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 nye.